Kemudian keterangan syarat-syarat Jumat, ketahuilah bahwa syarat-syarat Jumat bersamaan dengan seluruh salat sama aja. Syarat sembahyang zuhur, syarat sembahyang Jumat sama lawan syarat sembahyang asar, mesti berwudu, mesti menutup aurat, mesti menghadap kiblat, sama aja itu. Dan berbeda daripada syarat-syarat dengan 6 syarat, yaitu pertama waktunya. Jika salam imam terjadi pada waktu asar, maka Jumat itu keluputan, maka ia wajib menyempurnakannya dengan salat zuhur 4 rakaat. Sembahyang Jumat kelambatan. Parak habis waktu zuhur hanya sembahyang Jumatan. Sembahyang Jumat. Pas imam tasyahud akhir sembahyang Jumat, orang bang asar orang. Nah si imam kada boleh salam, tambah 2 rakaat jadi akan zuhur. Amunnya ada yang macam itu. Orang yang masbuk apabila rakaatnya yang terakhir itu keluar dari waktunya sama aja, maka padanya terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia menggawe 2 rakaat macam Jumat, ada yang mengatakan zuhur. Jadi Jumat dilaksanakan mesti dalam waktu zuhur, khutbahnya dan sembahyangnya. Yang kedua, tempat Jumat itu tidak sah di padang, rantauan, di hutan, dan di antara kimah-kimah. Ada boleh, tetapi wajib di tempat yang terhimpun oleh bangunan-bangunan yang tidak berpindah-pindah. Yang menghimpunkan 40 orang yang wajib Jumat, dan kampung sama dengan negeri padanya. Jadi Jumat itu kada syarat menggawi di masjid, kada syarat. Jumat boleh gitu lapangan sembahyang Jumat, asalkan tempat itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan di dalam kota. Contohnya umpamanya di sini batas kampung, di sini ujung batas kampung, sebelah situ rantauan, sebelah sini rantauan. Ini kampung, sini kampung, perbatasannya. Menajak masjid mesti di dalam perbatasan ini. Kalau menandak masjid di sebelah perbatasan, walaupun samitir pada perbatasan, kada boleh. Mesti di dalam batas kampung. Sini batas kampung, sini batas kampung. Ini rumah-rumah orang sini. Di situ hutan, rantauan, sini rantauan. Nama ulah masjid jangan di rantauan sini, kada sah Jumatnya, mesti di dalam area nang 2 batas ini. Dan tidak disyaratkan hadirnya sultan, raja. Hadir kada perlu itu. Dan juga tidak disyaratkan izinnya. Untuk sembahyang Jumat apakah harus minta izin ke Departemen Agama? Kada perlu. Tetapi yang paling disukai adalah minta izin kepada sultan. Memang baik minta izin. Cuma amunnya kada beizin, kada mengganggu sahnya sembahyang Jumat. Yang ketiga, bilangan tidak sah Jumat kurang dari 40 orang laki-laki yang mukallaf, balik berakal, merdeka, mukim bukan musafir, yang mereka tidak bepergian pada musim dingin dan musim panas, penduduk asli situ. Jika mereka bertebaran keluar sehingga bilangan itu kurang, ada kalanya pada waktu khutbah atau pada waktu salat, maka Jumat itu tidak sah. Tapi wajib mereka sekurang-kurangnya 40 orang dari awal sampai akhir. Ini umpamanya sembahyang Jumat pas-pasan orang 40. Jadi mulai khatib mahutbah sampai imam salam 40 ini mesti utuh. Jangan ada yang keluar.
Jadi 40 ini bila saya aja batal sama sejitan. Sembahyang berjamaah imam Allahu Akbar orang 40. Saya batal wudu, ke 40-nya batalan semua. Gara-gara saya aja mengurangi. Ada pertanyaan ulama-ulama dahulu maulah pertanyaan orang yang sembahyang di masjid saikung batal orang yang sembahyang di rumah sakampungan. Ini sembahyang di masjid sorangan batal, sakampungan batal sembahyang di rumah-rumah itu. Kayak apa masalahnya? Nah, iya sembahyang Jumat ini. Sembahyang Jumat orang 40. Pas 40-annya orangnya. Imam salam, nya berdudi salam, panjang bacaan. Orang buli ke anda ke rumah, batal inya. Nang di rumah samuan jadi batalan juga. Nah, ya Allah. Jadi orang sembahyang di masjid saya batal, nang di rumah-rumah batal sembahyang. Yang keempat jamaah. Seandainya 40 orang salat di sana, di desa atau di satu negeri dengan terpisah-pisah sendiri-sendiri, maka Jumat mereka tidak sah. Di masjid ada orangnya 40, cuma kada berjamaah, masing-masingnya sembahyang kada kawa. Maka Jumat mereka tidak sah. Tetapi orang yang masbuk apabila mendapatkan rakaat kedua, maka ia boleh untuk mengerjakan salat sendirian dengan rakaat kedua. Jadi sembahyang Jumat itu nang wajib berjamaah hanya rakaat pertama. Rakaat kedua boleh mufarakah. Jadi tak boleh sudah serakaat lawan imam Allahu Akbar ke rakaat nang kedua. Kita hendak apakah misalnya nak belakas mufarakah? Boleh. Tapi asal dapat sarakaat sudah bersama-sama dengan imam. Jika ia tidak mendapatkan ruku pada rakaat yang kedua, maka ia mengikut dan berniat salat zuhur. Kita datang ke masjid, orang Jumat datang kita ke masjid, orang sudah tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir sudah orang. Ini masbuknya 2 rakaat ngarannya. Umpat sembahyang. Usalli fardhu zuhri niatnya, duduk imam, kayaknya imam berdiri, bangun tambah 4 rakaat zuhur. Nah, menurut pendapat ulama fikih yang mu'tamad bahwa orang tersebut niatnya bukan zuhur, niatnya niat Jumat tapi gawiannya zuhur. Itu lebih kuat pendapatnya. Jadi misalnya kita ke masjid hari Jumat, orang sudah tasyahud akhir, kita datang Allahu Akbar, niat kita apa? Sembahyang Jumat, nah, mengikut imam. Imam salam, kita 4 rakaat. Jadi sembahyang Jumat tapi 4 rakaat, yaitu kita datang ke masjid, orang sudah tasyahud akhir, niatnya niat Jumat, sembahyangnya 4 rakaat. Apabila imam salam, maka ia menyempurnakannya dengan salat zuhur. Jumat itu tidak didahului oleh Jumat yang lain di negeri itu. Jika uzur berkumpulnya mereka di satu masjid jami, maka boleh di 2 masjid, 3, 4 menurut kadar hajat. Jika tidak ada hajat, maka yang sah adalah Jumat yang takbiratul ihramnya terjadi paling awal. Apabila hajat itu nyata yakin, maka yang paling utama adalah salat di belakang yang lebih utama dari 2 imam. Jika keduanya sama, maka masjid yang paling dahulu. Jika keduanya sama, maka yang paling dekat. Dan banyak manusia juga mempunyai kelebihan keutamaan yang dipelihara. Dalam satu kampung, dalam satu kota, itu kada boleh ada 2 Jumat. Kada boleh 2. Cuma 1 Jumat. Kecuali satunya sudah kada menampung. Satu sudah kada kau menampung, menggenali kada kawa. Hanya boleh ditambah masjid. Gimana kemandak udah jadi masalah.
Apabila kadada keperluannya, masjid nang sabigi ini cukup aja menampung, diulah masjid nang sabuting pulang nang mana tadahulu takbir ihram itu nang sah Jumat nang tadudi kada sah. Sini masjid hibak kada apa kada puang masih beulah pulang masjid di situ. Sapal dua sapal setengah pal beulah pulang sebuah masjid ini masih kosong lagi, kadada hajat keperluan beulah pulang masjid. Nah, nang mana nang tadahulu takbiratul ihram itu nang sah Jumatnya. Nang tadudi manggawi zuhur. Jumatnya kada sah. Apabila hajat, nah itu kan jadi soal. Di sini hibak sudah setengah hafal ulah sebuah ulang, hibak ulang ulah pulang sebuah, itu ada keperluan ngarannya ada hajat. Nah, apabila masjid itu banyak di kampung kita ini banyak, kamana nang kita umpati masjid yang paling tuha, termasuk pilihan imamnya yang paling utama dahulu dicari. Kalau imamnya sama baik, cari masjid yang paling tua. Masjidnya sama tuhanya, yang paling parak lawan kita nang mana. Paraknya sama, yang paling banyak jamaahnya mana, umpat situ. Yang keenam, dua khutbah, keduanya fardu. Berdiri si khatib pada keduanya fardu dan duduk di antara keduanya fardu. Khutbah yang pertama terdapat 4 fardu, 4 rukun, yaitu tahmid, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Yang kedua salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wasiat, pesan dengan takwa Allah azza wajal. Yang keempat membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Satu ayat dari Al-Qur'an yang dipaham maknanya. Membaca ayat nang artinya kada paham itu kada sah juga. Alif lam mim seayat kalau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Barakallahu li wa lakum. Nah, kada sah itu kenapa orang kadang ngerti alif lam mim itu apa artinya. Jadi cari ayat nang mesti kawa dipaham. Demikian pula fardu-fardu pada khutbah kedua 4 juga. Hanya saja padanya wajib doa sebagai pengganti membaca ayat. Mendengarkan 2 khutbah itu wajib daripada 40 orang tadi. Nang mendengar khutbah ini wajib 40 orang. Walaupun kadang mengerti khutbahnya bahasa Arab, tapi mendengar cukup. Saya kong ada tuli kada sah Jumatnya. Kurang daripada 40 nang mendengar. Adapun sunat-sunat Jumat pula. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Allahu Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah.
يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.